Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Miss Hikmah Prapitasari, the lecturer of third semester of Systematic Functional Linguistics. Jadi di materi kali ini kita belajar tentang Grammar of Interpersonal Meaning. Jadi dalam Systematic Functional Linguistics ini, bahasa berfungsi untuk memposisikan orang dan membangun hubungan atau construct relationship. Dalam analisis makna interpersonal, kita menganalisis tenor yang mencakup power atau kekuasaan, kontak atau keakraban, dan affect atau perasaan. Untuk elemen analisisnya, ini menganalisis power dan juga kontak, terus melihat sistem mode, modality, dan juga penggunaan pronouns atau kata ganti. Selanjutnya hubungan mood dan juga speech function. Bentuk tata bahasa atau mood dengan fungsi dalam percakapan atau speech function. Ada declarative mood atau kalimat berita yang berfungsi sebagai statement atau pernyataan. Selanjutnya ada interrogative mood atau kalimat tanya, berfungsi sebagai question atau pertanyaan. Terus ada imperative mood atau kalimat perintah, berfungsi sebagai command atau perintah. Terus dalam komunikasi interpersonal, bentuk ini sangat mempengaruhi tingkat kesopanan atau politeness dan juga directness atau keterserangan. Teori modality secara mendalam. Standarisasi dasar. Contohnya seperti Dennis Goes Home, di mana ini adalah fakta positif. Namun kalau misalnya diubah menjadi Dennis may go home atau Dennis should go home, kalimat tersebut masuk ke dalam ranah modalitas yang menunjukkan tingkat kepastian atau keharusan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis modalitas. Yang pertama, modalization atau terkait informasi atau palidalitas. Yang pertama ada probabilitas, seberapa mungkin sesuatu itu benar atau kemungkinan. Terus ada usuality, seberapa sering sesuatu terjadi terkait dengan frekuensi atau kebiasaan. Terus ada modulation, yang mana ini terkait dengan barang dan jasa. Terus ada inclination, ini seberapa besar kemampuan pembicara untuk memberikan atau willingness. Selanjutnya ada obligation ini seberapa kuat tuntutan kepada pendengar untuk melakukan sesuatu atau necessity. Tingkatan modal komitmen atau kekuatan modal. Tingkatan modal komitmen atau kekuatan modalitas. Dia ada kekuatan modalitas dari yang tinggi ke yang rendah. Pertama, probability low. Yang misalnya possible, she may have gone. Terus ada median, for example, she could have gone. The last one is high. Certainly, for example, she must have gone. Usually, contoh di low itu kayak sometimes. Untuk mediannya often, buat high-nya itu always. Untuk inclination atau kemauan, buat di low-nya itu contohnya kayak I could give you a lift. Untuk mediannya contohnya I will give you a lift. Untuk yang high-nya I must give you a lift. Obligation atau keharusan. Buat yang low-nya itu you may live. Ini itu memiliki makna kayak seperti minta izin. Terus median, you should live, itu memiliki makna kayak saran. Terus yang high-nya itu you must live. Ini masuknya kepada perintah yang keras.
Terus yang terakhir itu ada pronoun atau kata ganti. The first person kayak I terus sama we, ini tuh menunjukkan seberapa dekat hubungannya, close relationship. Terus yang kedua ada second person, contohnya itu kayak you, ini fokus pada lawan bicara. Untuk yang third person, ini contohnya kayak she, he, dan juga they, itu menciptakan jarak. Jadi digunakan untuk objektivitas atau ketika pembicara ingin menyamarkan identitas. Misalnya menggunakan nama samaran atau istilah umum. Terus ada efek penggunaan pronouns. Yang pertama, meningkatkan atau mengurangi jarak sosial. Yang kedua, menunjukkan perbedaan kekuasaan atau power diferensial. Jadi misalnya kayak raja kepada rakyat atau guru kepada siswa. Yang terakhir, membangun citra atau image projection dari pembicara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.